Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Kurniati, NIM 1903311 dari jurusan Fisika, tepatnya Prodi Pendidikan Fisika, dengan mata kuliah Kewirausahaan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan. Newscoma merupakan merek yang akan saya usung untuk usaha saya kali ini. Pendahuluan. Latar belakang. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang dan jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Saat ini, bisnis berkembang pesat dan berbagai bisnis pun bermunculan. Salah satunya bisnis makanan. Usaha kuliner yang menawarkan banyak pilihan menu dengan harga bervariasi. Akan tetapi, mayoritas dari usaha kuliner tersebut kurang memperhatikan aspek kesehatan. Maka dari itu, saya mencoba berinovasi dengan produk kudapan berbagai olahan gorengan seperti nugget dan perkedel yang mampu bersaing dengan kuliner lain, namun tetap memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan daya beli masyarakat. Konsep usaha yang saya usung adalah usaha kuliner yang sehat, praktis, dan efisien. Bidang usaha. Bisnis plan yang akan dibuat merupakan suatu bisnis bidang kuliner. Jenis produk dalam hal ini adalah barang, di mana barang yang diproduksi adalah makanan, adapun makanannya berupa gorengan. Yang pertama, nugget. Nugget akan dibuat dari mie, telur, dan wortel. Nantinya akan mengandung gizi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, perkedel. Perkedel tidak hanya dibuat dari kentang, tetapi juga dibuat dari tahu. Tujuan. Yang pertama, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha, membudayakan sikap semangat dan kemampuan kewirausahaan yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang dibuat agar mencapai target penjualan. Membantu mempertahankan makanan rumahan agar tidak pudar. Selanjutnya, manfaat. Manfaat dari segi ekonomi. Usaha gorengan ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Usaha ini menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Manfaat dari segi sosial. Yang pertama, bagi pemilik. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha dapat berkembang serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis yang lebih berkembang atau besar. Bagi masyarakat, dengan adanya usaha ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka. Gambaran umum rencana usaha. Rencana usaha. Yang pertama, rencana jangka pendek. Usaha ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun umum. Selain itu, untuk menambah kekreatifan dalam menjalankan usaha. Rencana jangka menengah. Usaha ini pastinya akan dikembangkan demi mewujudkan tujuan usaha. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal keberlanjutan usaha ini. Pelanggan ialah raja. Maka itu, kepuasan pelanggan menjadi utama, karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Selanjutnya, rencana jangka panjang. Setelah itu, akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini. Kapasitas produksi. Untuk target produksi untuk usaha ini adalah 30 per harinya. Manajemen waktu kerja. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya saya tidak bisa menjalankan bisnis ini setiap hari, karena pada hari Senin sampai Kamis merupakan jadwal kuliah yang cukup padat bagi saya. Oleh karena itu, saya berencana menjalankan usaha ini pada hari Jumat sampai Minggu, dengan pembagian jadwalnya sebagai berikut, tanpa pada tabel. Rencana pemasaran. Target konsumen. Target atau sasaran usaha ini terdiri dari keluarga terdekat, teman-teman, mahasiswa, dan masyarakat umum. Wilayah pemasaran. Usaha ini akan direncanakan dipasarkan di wilayah Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Agam dan sekitarnya. Situasi pesaing. Situasi pesaing dalam hal ini adalah adanya usaha produk gorengan lainnya yang apabila ada usaha tiruan produk yang kami produksi. Kemudian usaha atau penjual makanan sejenis lainnya akan menimbulkan persaingan. Rencana anggaran biaya dan perkiraan profit. Yang pertama, rencana modal. Tanpa pada tabel, untuk biaya modal, alat dan bahan, totalnya adalah 100.000. Selanjutnya, menganalisis BEP atau Break Even Point. Yang pertama, untuk total biaya. Total biaya keseluruhan terdiri dari yang pertama bahan baku terdiri dari 100.000,
Yang kedua, total biaya produksi yang akan diperkirakan sekitar 30.000, maka total keseluruhan adalah 130.000. Selanjutnya, penghasilan dalam 1 minggu. Di sini dikalikan 3 hari karena saya berjualan 3 hari dalam 1 minggu. Selanjutnya, untuk penghitungan laba. Yang pertama, laba kotor, yaitu penghasilan dikurang total biaya bahan baku saja. Itu didapatkan 170.000 per 3 hari. Kemudian laba bersih, yaitu penghasilan dikurang keseluruhan total biaya, didapatkan 140.000 per 3 hari. Jadwal kegiatan. Tanpa pada tabel, untuk jenis kegiatan yang pertama, persiapan, terdiri dari menyusun rencana bisnis, survei pasar, survei harga dan supplier, survei lokasi, dijadwalkan pada bulan pertama. Yang kedua, persiapan peralatan atau investasi dijadwalkan pada bulan pertama juga. Yang ketiga, membeli bahan baku setiap bulannya pada bulan 1 sampai bulan keempat. Uji coba produksi pada bulan pertama, usaha siap beroperasi pada bulan pertama dan sampai pada bulan keempat, mengelola usaha pada bulan ke pertama sampai bulan keempat, konsultasi dan laporan bulanan pada bulan kedua sampai bulan keempat, laporan kegiatan pada bulan ketiga dan bulan keempat, persiapan pengembangan bisnis pada bulan ketiga dan bulan keempat. Demikianlah presentasi saya kali ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dalam penyusunan bisnis plan kali ini. Dan semoga bisnis plan ini dapat manfaat bagi saya khususnya dan bagi pembaca. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.